Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah SEMMCIKNR selaku dosen pengampu mata kuliah MSDI. Dan yang saya hormati semua teman-teman yang sedang menonton video presentasi dari kelompok kami. Di sini saya sebagai anggota kelompok 2 akan membuka presentasi pada sore hari ini. Saya juga akan mengenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Fadil Arif Al-Hafidzi dengan NIM 2107211000016. Yang kedua, Nur Hasanah dengan NIM 2107211000021 dan Fitria Aulia Rahma dengan NIM 2107211000021 dan terakhir ada Ilham Ritoka Rizky dengan NIM 2107211000038. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya insani. Sebelum kita mulai presentasi pada sore hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjadi pemateri pertama dan materinya yaitu kaidah Islam dan kaidah umum perencanaan sumber daya insani. Kaidah Islam, kaidah berasal dari bahasa Arab yaitu qaidah yang mempunyai arti asas, dasar atau fondasi baik dalam pengertian yang konkret maupun dalam pengertian yang abstrak. Bentuk jamaknya yaitu qaid dan usus al-syai yang berarti usulu, dasar-dasarnya, baik yang bersifat konkret seperti yang tertuang pada ungkapan qaid al-bait, dasar-dasar rumah, maupun yang bersifat abstrak seperti yang tertuang pada ungkapan qaid al-din, tiang-tiang agama. Kaidah umum perencanaan sumber daya insani. Perencanaan merupakan langkah awal dari suatu tindakan yang menentukan sebuah strategi secara efektif bisa mencapai hasil yang maksimal. Perencanaan sumber daya insani merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya insani. Perencanaan sumber daya insani yaitu dapat diartikan sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia yang ditujukan untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang baik dan tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Perencanaan sumber daya insani juga dapat diartikan sebagai proses yang berkelanjutan dari perencanaan sistematis ke depan untuk mencapai pemanfaatan maksimal dan optimal dari aset perusahaan atau organisasi, yang paling penting yaitu para karyawan atau pegawai itu sendiri. Pada perencanaan sumber daya insani ini juga mempunyai 5 prinsip. Yang pertama, tujuan perencanaan sumber daya insani harus selalu dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis oleh setiap unit kerja. Karenanya, perencanaan sumber daya insani tidak bisa dipisahkan dengan strategi maupun rencana bisnis ke depan, karena keduanya merupakan dasar yang sangat penting untuk bisa memulai menyusun perencanaan sumber daya insani. Yang kedua, kegiatan perencanaan sumber daya insani dilakukan dengan mengacu pada hasil audit sumber daya insani dan hasil dari evaluasi pekerjaan. Hasil audit sumber daya insani dan juga hasil dari evaluasi kinerja pegawai ini nantinya akan memberikan profil dan masukan mengenai peta kebutuhan sumber daya insani di masa depan, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Yang ketiga yaitu di dalam perusahaan maupun organisasi pasti memiliki mekanisme yang digunakan untuk mengukur efektivitas proses perencanaan sumber daya insani yang dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi.
Umpan balik itu diperoleh untuk dapat meningkatkan mutu perencanaan di masa yang akan mendatang. Yang keempat, sebelum melakukan perencanaan sumber daya insani, kita harus melakukan penetapan, persyaratan, atau kualifikasi sumber daya insani yang akan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Karena perencanaan sumber daya insani yang baik pasti selalu diawali dengan penetapan kualifikasi sumber daya insani yang jelas dan diaplikasikan dengan konsisten dalam proses rekrutmen atau seleksi. Yang kelima, yaitu perencanaan sumber daya insani harus didasarkan pada prediksi yang cukup akurat dan dilakukan secara berkelanjutan mengenai pola permintaan dan juga penawaran tenaga kerja, baik pada sisi internal perusahaan ataupun pada sisi eksternal. Prinsip tadi harus menjadi perhatian agar perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Pada perencanaan sumber daya insani juga terdapat beberapa tantangan. Pada perencanaan SDI terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Contoh tantangan ini biasanya seperti adanya kekuatan yang selalu berubah, karyawan yang sakit, atau juga karyawan yang sedang berlibur. Walaupun begitu, perencanaan sumber daya insani sangat berguna nantinya dalam hal memastikan ada kesesuaian yang terbaik antara pekerja dan tenaga kerja dan pekerjaan. Untuk dapat memenuhi tujuan perusahaan, manajer SDI harus membuat rencana dalam menghadapi tantangan kini dan nanti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menemukan serta merekrut karyawan atau tenaga kerja yang dinilai terampil. Yang kedua, memilih dan melatih serta memberikan kompensasi kepada para kandidat yang dianggap terbaik. Yang ketiga, mengatasi adanya ketidakhadiran dan menangani segala konflik yang timbul. Yang keempat atau yang terakhir, mempromosikan karyawan atau tenaga kerja atau melakukan kebijakan pengurangan. Dengan melakukan hal-hal strategis tersebut, perusahaan dapat dibantu dalam mobilisasi sumber daya insani yang direkrut agar menjadi semakin produktif. Ini adalah suatu proses yang utama di dalam perusahaan. Pasalnya, proses ini memiliki tujuan untuk menghubungkan strategi bisnis dan operasinya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya bisa dibacakan oleh anggota kelompok saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu hubungan perencanaan strategis perusahaan dengan perencanaan sumber daya insani. Perencanaan strategis adalah proses menetapkan misi dasar dan tujuan jangka panjang pada suatu perusahaan dan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan strategis berpegang pada asas-asas dan prinsip perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama memegang peranan penting dalam keterkaitan fungsi-fungsi manajemen. Jadi perencanaan strategis ini mengenai pencapaiannya itu adalah ada tujuan dan misi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan demi kelancaran perencanaan strategis perusahaan dan sumber daya insani. Nah, perencanaan strategis perusahaan dengan sumber daya insani di sini memiliki hubungan penting yang bertujuan untuk menghubungkan perusahaan sumber daya insani. Kenapa dengan adanya hal itu? Yaitu karena dalam perencanaan sumber daya insani itu sama perusahaan yang dilakukan itu akan terjadi pelaksanaan secara maksimal mengenai hubungan antara perencanaan perusahaan dan juga perencanaan sumber daya insani. Suatu perusahaan saat mempertimbangkan perencanaan sumber daya insani itu tidak hanya memperhatikan posisi kosong yang akan diisi, tetapi juga mempertimbangkan perencanaan tetapi juga
mengenai masalah detail dan teknis personel dan keterampilan khusus. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk perencanaan sumber daya manusia yang tepat untuk perusahaan. Jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka suatu perusahaan dijamin kemajuannya. Nah, dalam pencapaian perencanaan strategis antara hubungan antara perusahaan dan juga perencanaan sumber daya insani, itu di dalamnya itu diperlukan seseorang yang memiliki sifat yang berkualitas, yang memiliki inovasi-inovasi terbaru. Demi apa? Demi perencanaan strategis ini itu akan dijamin kemajuannya. Dan juga dalam membangun perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif dibutuhkan adanya model manajemen sumber daya manusia yang tepat. Di antaranya terdapat beberapa strategis. Yang pertama ada strategis inovasi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya apabila terdapat seseorang yang berinovasi, maka itu bisa menjadi tujuan untuk menjamin kemajuan suatu perusahaan. Jadi yang pertama itu adalah strategis inovasi. Strategis inovasi di sini dilakukan untuk mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari para pesaing. Nah, dengan adanya inovasi terbaru dari seseorang tersebut, itu akan menciptakan hal yang baru dalam perencanaan suatu perusahaan dengan adanya pemikiran dari berbagai sumber daya insani dari seseorang. Dan juga yang diperlukan pegawai dan strategis inovasi ini pasti membutuhkan orang yang tingkat kreativitasnya itu tinggi dan juga fokus pada jangka panjang, mempunyai tingkat kerjasama yang tinggi dan juga berperilaku mandiri. Yang kedua, strategis berkualitas. Strategi ini lebih mengutamakan pada penawaran produk atau jasa yang berkualitas meskipun produknya sama dengan pesaing. Nah, kan biasanya dalam suatu perusahaan itu kan ada produk yang sama. Nah, walaupun produk itu sama dengan perusahaan lain, itu tidak berpengaruh bagi orang yang melakukan strategis berkualitas ini. Itu tidak akan berpengaruh, tetap akan menjamin perusahaan tersebut itu akan maju. Karena apa? Karena dia itu udah memiliki kualitas untuk memasarkan produknya itu, walaupun produk itu sama dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, strategis pengurangan biaya, yang mana di sini menekankan pada usaha organisasi untuk menjadi produsen dengan penawaran harga produk yang rendah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara perencanaan pemasaran dan perencanaan produksi dengan perencanaan sumber daya insani. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih perencanaan pemasaran itu sendiri. Perencanaan pemasaran adalah proses atau tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh atau mencapai hasil yang maksimal. Dimulai dari penetapan strategi sasaran pemasaran, strategi sasaran distribusi, cara menarik minat pelanggan, serta sasaran manufaktur dan lain sebagainya yang menunjang pemasaran. Dengan adanya komponen-komponen ini yang terdiri dari marketing plan, fokus utamanya tidak hanya pada self-development, namun juga harus mencakup data lawan perusahaan atau bisa disebut sebagai pesaing. Produk apa yang diinginkan konsumen serta kelebihan dan kelemahan pesaing yang bisa dimanfaatkan. Jadi dalam perencanaan pemasaran ini kita ditujukan bagaimana kita mengenalkan produk kita kepada pelanggan maupun pesaing juga. Kemudian perencanaan produk adalah suatu proses untuk menciptakan sebuah produk baik barang atau jasa dalam satu periode sesuai yang telah dijadwalkan. Mulai dari perencanaan, uji coba, produksi massal, tenaga kerja atau karyawan, kemudian bahan baku, peralatan hingga evaluasi terhadap produk itu sendiri.
Perencanaan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh satu divisi saja, melainkan melibatkan beberapa divisi lain. Mungkin bisa dari divisi sumber daya manusianya sendiri, kemudian dari keuangan juga. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi ini adalah untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Kemudian ada perencanaan SDI. Perencanaan SDI berhubungan langsung dengan perencanaan strategis dan kebijakan kelembagaan. Ini adalah alat utama yang bertujuan untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan program dari tujuan sumber daya manusia atau sumber daya insani. Dengan adanya itu, karena melakukan perencanaan SDI dalam suatu perusahaan, itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan secara maksimal. Dalam pelaksanaan perencanaan SDI ini, suatu perusahaan tidak hanya memperhatikan posisi kosong yang akan diisi, tetapi juga meliputi hal-hal detail dan teknis, serta keterampilan khusus yang menyangkut karyawannya atau tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memikirkan segala aspek termasuk dalam melakukan perencanaan sumber daya insani yang tepat. Di sini dapat disimpulkan bahwa sumber daya insani itu sendiri berkaitan langsung dengan perencanaan dari produksi yang menyangkut tenaga kerja. Jadi sumber daya insani ini dengan dengan perencanaan produksi itu memiliki satu hubungan juga dengan perencanaan pemasaran itu sendiri. Dengan adanya perencanaan pemasaran, sumber daya insani atau yang berkaitan langsung dengan tenaga kerja juga berhubungan dengan perencanaan pemasaran itu sendiri. Jika tidak ada perencanaan pemasaran, sumber daya insani atau tenaga kerja itu tidak akan berjalan. Sebagai strategi perencanaan organisasi, itu membantu menentukan aspek pengambilan keputusan dan tujuan jangka panjang perusahaan dengan menjadi dasar utama untuk mengembangkan taktik atau perencanaan sumber daya insani pada akhirnya. Selanjutnya, strategi perencanaan sumber daya insani membantu dalam penyesuaian orang-orang di luar yang akan masuk ke dalam perusahaan. Taktik perencanaan sumber daya insani yang efisien diperlukan untuk mengembangkan strategi perencanaan organisasi, strategi yang lebih lanjut. Perencanaan sumber daya alam ini sangat diperlukan agar visi, misi, dan tujuan suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Hubungan perencanaan keuangan dengan hubungan perencanaan sumber daya insani. Bisa dibilang ini faktor utamanya. Memang, dana bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan dana untuk menggaji karyawan, anggaran penelitian dan pengembangan, kesehatan, perkiraan biaya pensiun, dan lain-lain. Public Finance Theory yang sering kita sebut dengan teori keuangan publik. Pada prinsipnya, mensyaratkan bahwa pengelolaan anggaran dana dilakukan oleh orang yang profesional. Oleh karena itu, pemerintah sebagai unit organisasi untuk menjalankan organisasinya secara produktif dan aktif perlu sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi keuangan daerah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Hubungan perencanaan keuangan dan perencanaan sumber daya manusia insani memiliki tujuan yang sangat mulia. Pemerintah sangat perlu sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan dan mengoptimalkan pendapatan serta terwujudnya dalam pengeluaran yang sangat besar
yang sebesar-besarnya untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya yang telah menjelaskan materi masing-masing, dan untuk sesi diskusi akan dilaksanakan di dalam kelas. Maka bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Dikarenakan pemaparan materi sudah terlaksana, maka marilah kita tutup presentasi pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.